Hasil dari Kongres PDI Perjuangan tahun ini, Kongres PDIP tahun 2025, tampaknya sudah bisa diprediksi dan dipastikan. Melihat turbulensi politik yang sekarang ini sangat keras, Ibu Megawati Soekarno Putri hampir bisa dipastikan bakal didaulat kembali oleh kader PDIP buat menjadi Ketua Umum Partai Banteng untuk periode tahun 2025 sampai dengan 2030. Hanya Ibu Mega yang bisa mengendalikan PDIP hingga zona selamat di saat gempuran dari luar demikian kuat seperti sekarang ini. Untuk jabatan Sekretaris Jenderal tidak ada ajang pemilihan. Jadi siapapun yang sekarang digadang-gadang atau menggadang-gadangkan diri buat jadi Sekjen PDIP, apakah itu Pak Bambang Pacul, Pak Ahmad Basarah, Mas Ganjar Pranowo, atau yang lainnya, kemungkinan mereka nggak bakalan terpilih. Pemilihan sosok Sekjen PDIP dan juga jajaran pengurus lainnya adalah hak prerogatif Ketua Umum. Jadi nanti adalah Ibu Mega sendiri yang bakalan memilih sosok Sekretaris Jenderal yang dirasa paling cocok dan paling capable buat menggantikan Mas Hasto Kristianto yang sudah menjabat 2 periode dan menjadi Sekjen terlama dari partai tersebut. Lalu, bagaimana dengan peran Mbak Puan Maharani dan Mas Prananda Prabowo, 2 anak dari Ibu Mega yang selama ini digadang-gadang buat menjadi penerus dari ibu mereka di PDIP? Apakah mereka harus menunggu sampai tahun 2030? Apakah bakal terjadi persaingan sengit perebutan mahkota pimpinan PDIP? Ataukah Kongres PDI Perjuangan tahun ini bakal jadi penegas arah suksesi yang sudah disiapkan dan dijalankan secara diam-diam namun konsisten? Ibu Megawati sangat memikirkan masa depan dari partai yang didirikan dan dibesarkannya, yakni PDI Perjuangan. Makanya meskipun kurang tersorot oleh perhatian publik, tapi sesungguhnya proses suksesi dan peralihan generasi di PDIP sudah berjalan mulus dan sudah berlangsung sejak lama. Diam-diam Ibu Mega bahkan sudah melatih calon penggantinya dengan tantangan tugas dan pengabdian menjadi Ketua Umum Partai. Nah, jadi siapa sosok yang sudah disiapkan tersebut? Buat menjawab pertanyaan penting ini, kita perlu membuka kembali pemberitaan media soal apa yang dikatakan oleh Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, yang memang dikenal suka ceplas-ceplos dan kelepasan ngomong. Jadi kalau kalian ingat, tidak lama setelah Pak Ahok mundur dari jabatan Komisaris Utama Pertamina karena mendukung Mas Ganjar Pranowo di ajang Pilpres tahun 2024, di bulan Februari tahun lalu, dia sempat keceplosan bicara ke media. Dia meminta publik untuk tidak membentur-benturkan 2 anak dari Ibu Mega, yakni Mbak Puan dan Mas Nanan. Pak Ahok bercerita kalau Ibu Mega sebetulnya sudah melatih dan mempersiapkan kedua anaknya buat jadi pemimpin sejak lama. Bahkan Ibu Mega sudah menyiapkan mereka sejak masih sangat muda. Sejak Ibu Mega sendiri masih berjibaku berjuang menegakkan demokrasi dan melawan rezim otoriter di era Orde Baru. Menurut Pak Ahok, Ibu Mega juga sudah memberikan pembagian peran yang jelas di antara Mbak Puan dan Mas Nanan. Menurutnya, Mbak Puan sudah disiapkan buat mengisi jabatan-jabatan publik. Dari mulai anggota DPR, ketua DPR, menteri, dan bukan nggak mungkin kelak bakal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Kita bisa lihat, walaupun dia adalah anak dari ketua umum partai terbesar dan juga anak dari presiden kelima, Mbak Puan nggak bisa dengan gampang mendapatkan tiket menjadi calon presiden atau calon wakil presiden dari partainya. Ada jenjang karir politik yang panjang selama puluhan tahun yang harus dia lalui. Sementara itu, peran Mas Nanan adalah fokus mengurusi partai. Walaupun jarang tersorot oleh lampu kamera dan jarang diketahui oleh publik, peran Mas Nanan di internal PDIP selama ini sudah sangat besar dan sangat menentukan. Misalnya di ajang Pilpres dan Pileg tahun 2024 lalu, Mas Nanan mendapatkan tugas strategis sebagai Kepala Situation Room yang bertugas mengawasi konsolidasi partai menuju pemilu 2024. Kabarnya sekarang ini tidak ada keputusan Ibu Mega menyangkut partai yang tidak melalui Mas Nanan. Makanya nih, soal masa depan kepemimpinan di PDIP, kalau kita mengacu pada bocoran dari Pak Ahok, dan ini sudah dikonfirmasi banyak pihak lain juga,
Kita mestinya paham dan nggak perlu kaget kalau calon pengganti dari Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan adalah Mas Prananda Prabowo, bukan Mbak Puan Maharani. Mas Nanan memang sudah dikader dan disiapkan oleh Ibu Mega sejak belasan tahun lalu buat menjadi penerusnya dalam mengurus dan memimpin partai. Apalagi orang-orang yang mengenalnya kerap menyebut Mas Nanan sebagai kamus berjalan Soekarno karena gaya dan pemikirannya benar-benar mengikuti sang kakek, Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Di PDI Perjuangan, Mas Nanan adalah penjaga ideologi Marhain, penjaga ideologi pembela wong cilik. Diyakini di tangan Mas Nanan, PDIP akan menjadi partai yang tetap kuat pijakan ideologinya, seraya merangkul modernitas dan tetap mampu menyambut tantangan zaman. Lalu kalau posisi sebagai penerus Ibu Mega di jabatan Ketua Umum Partai sudah jatuh ke tangan Mas Nanan, bagaimana dengan nasib Mbak Puan ke depan? Bagaimana dengan masa depan politik dari Mbak Puan? Jangan khawatir, peran dan tugas Mbak Puan buat mengemban jabatan-jabatan publik penting masih bakal berlanjut. Makanya, dari selentingan yang sudah mulai beredar, mengingat juga sekarang ini presidensial threshold sudah dihapus, setiap partai bisa memajukan sendiri calon presiden dan calon wakil presiden. Ada kemungkinan Mbak Puan Maharani bakal dideklarasikan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dari PDI Perjuangan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pilpres 2029. Ini buat memberi waktu bagi mesin partai bekerja menaikkan popularitas dan angka elektabilitas dari Mbak Puan. Bisa jadi juga, bukan nggak mungkin juga, melihat kemesraan di antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang juga terus merebak, bukan nggak mungkin nanti Mbak Puan bakal didaulat buat mendampingi Pak Prabowo di ajang Pilpres tahun 2029. Semua kemungkinan itu jadi terbuka. Masa depan politik Mbak Puan masih akan cerah. Nah, jadi gimana nih? Jadi gimana kalau menurut kalian? Setelah mendengar semua bocoran dan analisa. Ya, halo teman-teman, salam datang lagi di channel ini, salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Mbak Rini Budoyo terkait siapa yang menjadi penerus ya Ketum Partai PDI Perjuangan dan juga beberapa hal yang disampaikan nanti siapa yang bakal menggantikan posisi Hasto Kristianto Sekjen DPP PDI Perjuangan, dan tadi juga disebutkan nama-nama dan itu menjadi hak ya, hak prerogatif dari ketumnya atau dari Bu Mega. Nah, bisa saja Bu Megawati yang memilih siapa saja sebagai sekjen, itu ya terserah mereka, ya sah-sah saja karena itu adalah hak yang sudah disepakati. Nah, di tengah banyak isu-isu bahwa ada yang ingin merebut PDI Perjuangan, ada yang ingin menjatuhkan, ada yang ingin menghancurkan, dan macam-macam ya isu-isu dari luar, ternyata sekarang PDIP masih tetap utuh, ya masih tetap tegak di bawah kepemimpinan Bu Megawati. Dan tadi katanya hanya Bu Mega yang mampu, ya. Sejauh ini kita lihat bahwa kader-kader PDIP pun masih tetap memilih Bu Mega sebagai ketum partai mereka. Ya, saya rasa buat para kader, ya banyak dari mereka tidak hanya menganggap Ibu Mega ini hanya sekedar ketum partai, tetapi juga mungkin sudah menganggap sebagai sosok ibu, ya. Nah, kalau saya melihat penilaian teman-teman kita, apa sih sebetulnya siapa yang layak, siapa yang cocok, saya akan coba lihat nih ya. Cocok, pas banget, setuju 100%, sehat terus Ibu Mega, bravo Mas Nanan dan Mbak Puan. Sementara ini harusnya masih Ibu Megawati, tapi harus ada pendamping. Ya, Sekjen PDI Perjuangan ya, harus ada pendampingnya. Mas Prananda, Ketua Harian, Mbak Puan, Mas Ganjar, Pak Ahok, Pak Andika, Ketua DPP, Adian, Mas Basarah, Sekjen, dan lain-lain. Mas Prananda, masa depan PDIP. Mas Prananda sikapnya elegan, pantas jadi pemimpin. Saya sangat mendukung sekali bila Mas Prananda Prabowo menjadi penerus ketum PDI Perjuangan ya.
Hanya PDIP yang berani menolak penjajah Israel menyanyikan lagu kebangsaannya di Nusantara. Jangan Bambang Pacul, semoga Ibu Mega tidak memilihnya. Ini pasti hati-hati teman-teman ya, dalam memilih ini pasti sudah dilihat semaksimal mungkin. Sudah dianalisa lebih jauh, ya sudah dilihat terlebih semua ya, sudah diperhatikan ya siapa. Oke, kemudian anak-anak dari keluarga Bu Mega, keluarga Pak SBY, keluarga Pak Habibie, keluarga Pak Soeharto memang lebih bermartabat, lebih menghargai demokrasi dan etika politik daripada keluarga yang satunya lagi. Maunya serba instan. Walau nggak cukup umur dan nggak punya pengalaman yang mumpuni, tetap aja dipaksakan oleh si bapak dengan cara mengakali aturan-aturan. Oh, ini nyindir Jokowi kali ini ya, nyindir Pak Jokowi sama Gibran dia. Jika Gubernur Jabar sukses dengan program dan transparansinya, maka Puan Dedi atau Dedi Puan adalah Dead Next Press Wapres. Saya setuju Mas Prananda, penerus Ibu Megawati. Saya sebagai wong cilik mengharapkan Ahok jadi sekjen partai. Dan saya mengharapkan agar PDIP tidak perlu berkoalisi dengan Prabowo karena dialah yang menyebabkan kerusakan demokrasi sejak tahun 2017. Dengan tim cyber, Gerindranya menfitnah Ahok dan menyokong gerakan 1212 untuk menekan hukum, memenjarakan Ahok. Lalu sejak jadi Menhan 2019-2014, Prabowo juga tidak ada prestasi. Malahan proyek food estate bangkrut, ditambah lagi tetap bersikukuh memilih Gibran sebagai cawapres, padahal masih ada waktu untuk membatalkannya. Sejak keluar keputusan sidang etik yang menvonis keputusan MK nomor 90 itu melanggar etik, jadi please, kalau PDIP memang mau membela wong cilik, nanti siapapun capres atau cawapres PDIP, janganlah sampai bergabung dengan Prabowo dan Gerindra yang perilaku politiknya tidak baik dan tidak mendidik, yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Lebih baik berkoalisi dengan gerakan masyarakat sipil, dengan aktivis-aktivis HAM, koperasi-koperasi petani, koperasi-koperasi nelayan, serikat buruh, pokoknya jangan sampai tersandra dengan politik gemoy dan seterusnya. Ya, itu penilaian teman-teman kita yang dapat saya bacakan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam NKRI, harga mati.